bahwa menjadi orang yang bertakwa bukanlah harus jadi ustadz. Menjadi muslim yang benar itu bagaimana? Beragama yang benar itu bagaimana? Kita yang sering adalah agama keturunan. Saya muslim, saya muslim, saya muslim. Muslim yang sebenarnya harus bagaimana, dia pun tak tahu. Bedakan antara Islam dan umat Islam. Itu dua hal yang berbeda, tak sama. Islam ada di mana, umat Islam ada di mana. Kembali saya tekankan bahwa menjadi orang yang bertakwa bukanlah harus jadi ustadz. Syaratnya bukan. Semua orang bisa menjadi orang yang bertakwa. Dan boleh jadi ustadz tak bertakwa. Boleh jadi loh. Dan boleh jadi ada ustadz yang takwanya melebihi dirimu. Boleh jadi juga. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin membaca awal ayat surat Al-Muddathir. Kenapa kita tertarik untuk membaca awal-awal surat Al-Muddathir? Karena ini ayat-ayat yang pertama turun. Di awal-awal Allah menurunkan wahyu kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal-awal Allah ingin menata Rasul sebagai seorang muslim yang hakiki. Kita tahu ayat yang pertama awal-awal surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di sana Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi tercinta. Inilah saya Rabbmu yang engkau cari-cari tahu siapa dia. Saya yang menciptakan engkau wahai Muhammad. Engkau ingin mencari kebenaran, engkau ingin memperbaiki dunia, Mekah dan sekitarnya, siap. Kerjakan apa yang akan diperintahkan kepadamu, yang akan Allah ajarkan kepadamu. Setelah surat itu, datang surat ini, Al-Muddathir. Para ulama mengatakan dengan surat Iqra Nabi diangkat menjadi Nabi, dengan surat Al-Muddathir Nabi diangkat menjadi Rasul. Sebelum kita membaca awal-awal surat Al-Muddathir ayat 1 sampai ayat yang ke-7, izinkan saya untuk memberikan sedikit mukaddimah ringan, yaitu di beberapa ayat awal surah Al-Muddathir ini Allah ingin menata hidupmu bagaimana. Menjadi muslim yang benar itu bagaimana. Menjadi hamba yang diinginkan Allah itu mau bagaimana, harus bagaimana. Beragama yang benar itu bagaimana. Kita yang sering adalah agama keturunan. Kita hanya tahu agama apa yang kita lihat dari ayah dan ibu kita, dari masyarakat sekitar kita, lalu banyak yang tidak melanjutkan pelajaran agamanya. Akhirnya saya muslim, saya muslim, saya muslim. Islam yang sebenarnya kayak apa, dia pun tak faham. Saya muslim, saya muslim, saya muslim. Muslim yang sebenarnya harus bagaimana, dia pun tak tahu. Karena dia merasa sudah muslim, untuk apa lagi belajar Islam? Saya sudah muslim kok. Percaya tidak percaya, ini juga jebakan besar iblis untuk manusia-manusia muslimin yang lahir di keluarga muslim, yang lahir di masyarakat muslim, di negara muslim sekarang ini. Malas belajar Islam. Oh, saya udah Islam, untuk apa belajar Islam? Ditambah dengan musuh-musuh Islam yang ingin mencampakkan Islam dari umat Islam.
Ditambah dengan musuh-musuh Islam yang ingin menjauhkan umat Islam dari Islam. Bedakan antara Islam dan umat Islam. Itu dua hal yang berbeda, tak sama. Yang satu umat Islam, yang satu Islam. Islam nyuruh kita jujur, umat Islam berbohong. Islam nyuruh kita amanah, umat Islam khianat. Islam menyuruh kita bertauhid, umat Islam berbuat syirik. Maka beda antara Islam dan umat Islam, itu bukan satu kesatuan. Kecuali umat Islam yang benar-benar mengamalkan Islam zaman para sahabat. Itulah Islam dan umat Islam berbaur menjadi satu dalam satu kesatuan yang padu, tak terpisahkan. Namun untuk zaman Islam, zaman umat Islam sekarang, kita tidak mengatakan begitu, karena realitanya tak begitu. Islam ada di mana, umat Islam ada di mana. Kita mengatakan itu bukan dengan bangga, dengan penuh sedih. Islam melarang membunuh, umat Islam saling bunuh. Islam melarang memfitnah, umat Islam saling fitnah. Islam melarang ghibah, umat Islam saling ghibah. Islam melarang curangi timbangan, umat Islam saling mencurangi timbangan. Islam melarang saling sikut, umat Islam saling sikut. Illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Wa qalilum mahum, alangkah sedikitnya jumlah mereka. Wahai umat Islam, belajarlah Islam agar engkau menjadi umat Islam yang benar-benar Islam. Kita khawatir Anda tertipu dengan saya umat Islam. Udah selesai sampai di situ. Islam di mana, engkau di mana, tak jelas. Ini dia Islam yang Allah turunkan kepada Nabi kita tercinta SAW. Di awal-awal Islam itu Allah turunkan. Mari kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. 7 ayat pertama dari surat Al-Muddatsir. Ini turun setelah turunnya Iqra. Mari dengarkan. Mari simak, mari tadabburi, mari hayati, terakhir mari amalkan. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang sedang berselimut. Maksudnya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang memakai selimut, sedang rebahan ketika ayat ini diturunkan. Qum, bangkit. Fa'anzir, berikan peringatan. Serukan dakwah. Ajak manusia. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkan dia, besarkan dia. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikan dia. War rujza fahjur, dan berhala-berhala jauhi. Wala tamnun tastakthir, jangan engkau memberi untuk dapat lebih banyak. Wa li rabbika fasbir, dan untuk Rabbmu bersabarlah.
Kalau ini ayat awal-awal turun, berarti di dalamnya terdapat penekanan-penekanan penting tentang Islam. Mari kita lihat penekanan-penekanannya. Qum fa'anzir, bangkit. Kita disuruh bergerak. Umat Islam itu bukan umat yang loyo. Umat Islam itu bukan umat yang lemah. Umat Islam itu umat yang maju, maju dan maju. Aktif, aktif dan aktif. Berbuat, berbuat dan berbuat. Rajin, rajin dan rajin. Bukan khumul, bukan pemalas. Umat Islam akan menjadikan dunia ini dunia hebat, dengan syarat benar-benar menjadi umat Islam. Sadarkah Anda bahwa dunia tak pernah mencapai tingkat keamanan terhebat kecuali di saat umat Islam yang pegang jabatan? Sadarkah Anda dunia tak pernah mengenal kekayaan terhebat kecuali di saat umat Islam yang pegang jabatan? Sadarkah Anda bahwa negeri ini pernah menjadi negeri yang sangat-sangat aman, bertolak belakang dengan yang sekarang Anda rasakan? Kapan? Di saat umat Islam yang mengatur dan umat Islam yang benar-benar hidup di permukaan bumi dengan Islamnya. Sehingga tak terjadi pembunuhan, perampokan, harta aman, nyawa aman. Kalau itu pun terjadi, terjadi sekali-sekali, langka, bukan kayak sekarang. Namun kehebatan Islam ketika memimpin, umat Islam ketika memimpin sekarang ini di dunia bacaan dihilangkan. Di dunia sejarah dihapus. Agar Anda tidak tahu bahwa Anda adalah bangsa yang hebat. Untuk apa? Agar berpindah matamu dari bangsamu ke bangsa lain. Kalau boleh dikatakan Islam adalah bangsa. Sekarang mata kita ditarik ke bangsa lain. Padahal bangsa lain itu nggak ada apa-apanya. Sejarah mereka kerdil dibanding sejarah bangsa umat Islam. Namun permainan internasional sedang terjadi. Umat Islam tak boleh tahu sejarah mereka yang sebenarnya, yang bersinar. Hapuskan itu dari bacaan mereka. Gantikan dengan bacaan yang membuat mereka terkesima.